Shalom Aleim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Agustus 2023. Kembali di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita awali dengan ucapan syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tunjukkan kekristenan kita dengan saling mengasihi. Bacaan liturgi hari ini dari Rut 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan 6 dan dilanjutkan dengan ayat 14b sampai dengan 6 dan ayat 22 serta Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sekali lagi orang-orang Farisi saudara ingin mencoba Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Matius 22 ayat 36. Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Mereka berharap saudara supaya Yesus keseliu lidahnya mengatakan hukum Taurat yang jumlahnya mencapai 613 itu banyaknya tidak penting. Dan ini yang diharapkan oleh mereka. Sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai penista agama. Juga mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat. Sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana. Namun jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saudaraku, kata kasih yang dipakai Yesus ini di dalam bahasa Yunani adalah agape, saudara. Kasih tanpa syarat, kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih semacam ini dari Tuhan. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap hidup pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Dunia mengajarkan kasih juga saudara. Tapi kasih bersyarat. Kalau dia berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik juga. Kalau dia mencintai saya juga akan mencintai dia. Selalu ada kalau, dan kalau. Sehingga sering saudara tak sesuai dengan hati nurani dan tak jarang perselisihan dan pertengkaran terjadi. Kasih dunia tak mengenal pengampunan. Dan kasih dunia selalu menuntut. Kita dengan mudah sekali berucap, "Saya mengasihi dia," tapi kalau teringat akan kesalahan dia saudara yang telah menyakiti kita, kita pun cuek dan tak tegur sapa. Kita tidak lagi saling silaturahmi dan tak dapat mengampuni. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu melepaskan itu semua. Kita harus mampu mengampuni. Itulah ciri seorang Kristen sebagai pengikut Kristus, saudara. Mengapa kasih sangat penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran saudara. Dan ini sangat ditegaskan oleh Yesus di dalam ayat 37 sampai dengan 38. Kasihilah menunjuk pada suatu perintah yang diucapkan oleh Yesus Tuhan. Karena ini suatu perintah, kita harus mentaatinya. Melanggarnya sama dengan kita berbuat dosa. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya apabila orang juga mengasihi
dan memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi atau memberi kontribusi yang positif pada kita, kita anggap sebagai orang yang tidak perlu dikasihi. Tetapi mereka yang memberi kontribusi positif, itulah sebagai saudara kita. Seringnya dari kita berkata, sulit ya saya mau mengasihi dia karena dia telah berbuat jahat terhadap saya, dia telah melukai hati saya, dia telah membuat kecewa hati saya. Sangat sulit. Bukankah saudara Yesus Tuhan telah disakiti, telah mengalami siksaan bahkan disalib di atas kayu salib saudara. Tapi dia tetap mengasihi kita. Berapa kali kita menyakiti dia saat ini saudara. Kita berbuat dosa saudara. Dia yang adalah Tuhan tetap mengasihi kita. Mengasihi saya dan saudara yang telah berbuat dosa. Kalau kita mau datang kepadanya dan meminta pengampunan. Perenungan hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua akan ajaran utama dari Sang Baginda, Sang Junjungan kita Yesus Kristus, yaitu kasih. K-A-S-I-H, kasih. Kita mau melakukan kasih yang agape saudara, tanpa syarat. Kasih yang memberi, kasih yang mengampuni, kasih yang melepaskan saudara. Seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu saudara. Bukti kalau ada kasih di dalam kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi bukti mengasihi orang lain tidak ada, berarti ini saudara kita belum sampai kepada kasih kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan juga sesama. Ada firman tertulis saudaraku yang terkasih. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Wow, haleluya. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Ingat saudaraku yang terkasih, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 5. Dan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau tunjukkan kekristenan kita yang sejati dengan menaati segala perintah Dia yang telah diberikan kepada kita, dengan mau saling mengasihi, saling memberi, saling melepaskan, dan saling mengampuni. Ya Yesus Kristus, bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengasihi saudara kami dengan sepenuhnya tanpa syarat, dan mampukan kami untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.